warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazik Azizi dengan NIM 1118087. Saya mahasiswa PAI kelas 5C yang di sini akan mempraktekkan bagaimana mengajar menggunakan metode persuasif. Ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Langsung saja kita menuju ke prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pada pelajaran hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kemanfaatan. Berdoa, mulai. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung saja anak-anak, kita di sini kemarin kita belajar apa? Nabi Adam ya? Ya, sekarang kita mau belajar mengenai Nabi Idris. Oke? Sebelumnya udah ada yang tahu Nabi Idris itu siapa? Silakan, nggak apa-apa diungkapkan. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar di sini. Nabi Idris itu adalah nabi setelah Nabi Adam. Nabi Idris itu merupakan nabi keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Oke, Nabi Idris itu tadi siapa anak-anak? Betul, nabi yang keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Baik anak-anak, udah ada yang pernah tahu mengenai perilaku-perilaku terpuji Nabi Idris? Ya betul, Nabi Idris itu giat belajar. Ya, Nabi Idris itu merupakan nabi yang giat belajar. Nabi kedua dan merupakan nabi pertama yang memahami mengenai berbagai keilmuan-keilmuan baru setelah keilmuan-keilmuan yang diturunkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi anak-anak, dulu itu orang-orang pakai bajunya itu masih belum baju kayak kita ini. Dulu itu pakai bajunya itu ya baju yang ya dari kulit hewan untuk menutupi aurat. Tapi setelah Nabi Idris itu orang-orang mulai pandai menjahit, sehingga Nabi Idris itu menjadi apa ya namanya ya, sebagai inilah apa namanya, tempat bagi orang-orang itu untuk belajar. Anak-anak udah ada yang tahu belum apa namanya kisah dari Nabi Idris alaihi salam yang paling menarik? Belum ya? Ada yang pengen tahu? Ya, jadi gini, Nabi Idris itu dulu ceritanya gini. Ada salah satu malaikat Israel. Kalian tahu malaikat Israel? Ya, betul itu malaikat pencabut nyawa. Jadi dulu itu malaikat Israel itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa, ada yang tahu? Bukan buat mencabut nyawa Nabi Idris, tapi malaikat Israel ini meminta izin kepada Allah untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Kenapa mau ketemu? Karena malaikat Israel ini kangen gitu ya, rindu kepada Nabi Idris alaihissalam. Akhirnya diizinkanlah oleh Allah, sehingga keesokan harinya Nabi Idris ini kedatangan tamu anak-anak. Kalian tahu tamu itu siapa? Ya, tamu itu malaikat Israel. Tapi layaknya manusia biasa. Akhirnya malaikat Israel itu datang menemui Nabi Idris. Ketemu Nabi Idris, malaikat Israel ini membawa banyak buah-buahan. Malaikat Israel ini ke rumah Nabi Idris itu membawa banyak buah-buahan. Di situ akhirnya mereka ini berbincang-bincang. Setelah sekian lama, akhirnya mereka keluar jalan-jalan juga bareng. Terus Nabi Idris ini kepikiran anak-anak. Jadi Nabi Idris ini pengen supaya Nabi Idris ini merasakan mati. Bayangkan coba, ada orang yang pengen merasakan mati, ya Nabi Idris gitu ya. Jadi pengen merasakan bagaimana dahsyatnya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Idris ini bilang ke malaikat Israel, karena malaikat Israel ini juga selaku pencabut nyawa anak-anak. Malaikat Israel ini izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah mengizinkan supaya malaikat Israel ini mencabut nyawa Nabi Idris. Akhirnya setelah dicabut nyawanya, malaikat Israel ini nggak tega anak-anak buat melihat Nabi Idris alaihissalam. Karena waktu itu ketika dicabut nyawanya sangat-sangat sakit. Dan Nabi Idris pun sekelas Nabi itu anak-anak masih menangis. Saking sakitnya dicabut nyawanya itu anak-anak ya. Jadi oleh karena itu mari kita beribadah anak-anak, supaya nanti ketika kita sakaratul maut, kita ini tidak terlalu sakit. Gitu ya.
Jadi nanti setelah Nabi Idris dicabut nyawanya, akhirnya Nabi Idris ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu Nabi Idris bilang, alangkah dahsyatnya, alangkah sakitnya dicabut nyawa ini. Bagaimana dengan umatku di kemudian hari? Nabi Idris masih memikirkan umatnya, anak-anak. Setelah itu Nabi Idris lebih giat lagi untuk berdakwah. Hingga di kemudian hari Nabi Idris ini kepikiran untuk mengunjungi surga dan neraka. Kalian ada yang pengen untuk mengunjungi surga? Yang pengen mengunjungi neraka? Nggak ada pasti ya yang pengen mengunjungi neraka ya. Nabi Idris itu akhirnya bilang ke malaikat Israel buat ingin mengunjungi surga dan neraka. Akhirnya melewat malaikat Israel disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris ingin ke surga dan neraka. Pertama yang didatangi, bahkan belum sampai ke neraka, baru sampai ke malaikat penjaga neraka. Ada yang tahu siapa malaikat penjaga neraka? Ya betul, itu ya anak-anak ya. Sampai ke sana, belum sampai, ini Nabi Idris sudah pingsan anak-anak. Saking dahsyatnya siksa yang ada di neraka itu. Sehingga setelah pingsan, Nabi Idris dibawa ke surga. Belum sampai surga anak-anak, Nabi Idris sudah pingsan lagi. Pingsan kenapa? Karena saking dahsyatnya nikmat yang ada di surga nanti anak-anak. Jadi dari kisah ini tadi anak-anak, artinya kita harus banyak-banyak beribadah supaya nanti kita bisa masuk ke jalan yang lurus, yang nantinya bisa mengikuti jejak para ulama yang telah mendahului kita. Oke, mungkin itu pelajaran hari ini anak-anak. Ada yang ditanyakan? Oh ya, itu ya. Jadi ada yang tanya ini tadi bahwasanya setelah dari surga dan neraka Nabi Idris kembali apa enggak kembali lagi anak-anak ya. Tetap Nabi Idris kembali lagi ke dunia untuk menyampaikan semua apa yang dia dapat kepada umatnya. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada ya. Karena ini waktunya juga udah mepet, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi kita harus banyak-banyak beribadah, betul sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.